Hai, selamat datang di Biblians. Well, di masa sekolah dulu, kalian sadar gak bahwa ada satu kontradiksi yang amat sangat parah yang diajarkan ke kita oleh guru-guru kita? Yang kumaksud di sini dalam pelajaran materi pelajaran agama Kristen dan sejarah. Kalau kalian ingat, kalau nggak salah di kelas 1 SMA dulu, kita diajarkan di pelajaran agama bahwa manusia diciptakan langsung oleh Tuhan dengan gambar rupa Tuhan Allah. Dan manusia pertama adalah Adam. Tapi pas kita masuk pelajaran sejarah di sekolah yang sama, di masa yang sama, kita justru diajarkan bahwa ada sangat banyak jenis manusia purba seperti Pithecanthropus erectus, Meganthropus paleojapanicus, dan yang lain yang mungkin juga kalian ingat. Nah, ini kontradiksi yang kumaksud. Di sini kontradiksinya. Gimana mungkin sekolah yang sama, pendidikan yang sama, sistem pendidikan, kurikulum yang sama mengajarkan dua hal yang kontradiksi seperti ini? Pelajaran agama bilang Adam manusia pertama, tapi pelajaran sejarah ada banyak manusia purba yang tidak memiliki rupa seperti manusia zaman sekarang, seperti Adam dan sebagainya gitu. Jujur aja di masa sekolah dulu sih nggak pernah kepikiran soal itu. Aku ngikutin pelajaran agama ya oke, ngikuti pelajaran sejarah ya oke juga, tapi nggak pernah kepikiran bahwa dua hal ini kontradiktif. Jadi baru sekarang ini kepikiran. Well, aku buka dengan ini karena kita akan bahas soal evolusi part 2. Yang belum nonton part 1, teman-teman bisa tonton videonya, aku taruh di sini. Oke. Nah, kali ini kita akan bahas teori evolusi part 2 tentang asal muasal kehidupan, the origin of life. Oke, sebelum kita mulai part 2 ini, aku akan jabarkan sedikit, flashback sedikit tentang dasar-dasar atau prinsip-prinsip yang sudah aku bahas di video pertama, yaitu ada prinsip causality, yaitu bahwa semua hal di semesta ini dan semesta ini sendiri harus punya penyebab. Yang kedua ada prinsip uniformity, yaitu apa yang menyebabkan suatu akibat di masa lalu pasti akan menyebabkan akibat yang sama di masa kini dan masa yang akan datang. Kemudian ada secondary cause dan primary cause. Secondary cause itu penyebab yang ada saat ini, yang selalu berulang, yang terjadi dengan sebab akibat yang sama, seperti kenapa air bisa panas, kenapa pesawat ribuan ton bisa terbang di udara, dan sebagainya. Kemudian ada primary cause, yaitu penyebab mutlak, penyebab utama, penyebab pertama yang tidak bisa terulang, yang tidak memiliki penyebab apapun yang mendahuluinya, atau dengan kata lain tidak disebabkan oleh apapun, tidak punya penyebab. Itulah secondary cause dan primary cause. Dan itulah prinsip-prinsip yang harus kita ingat untuk bisa melanjut ke video part 2 ini. Teori evolusi Darwin. Siapa yang gak kenal dengan teori yang satu ini? Sederhananya, bagian paling terkenal dari teori ini adalah bahwa manusia berasal dari nenek moyang yang sama dengan primata, semisal kera, monyet, gorila, simpanse, dan sejenisnya. Dengan bukti yang cukup kuat, yaitu bahwa ada kemiripan DNA yang sangat tinggi antara manusia dan primata, apalagi dengan simpanse. Tidak heran ini membuat sejumlah ateis mengklasifikasikan manusia ke dalam jenis hewan juga. Jadi manusia itu termasuk hewan, kita ini hewan, kata mereka. Tapi kalau kita telaah mundur lebih jauh, melihat primata kelas awal atau primata primordial sebagai nenek moyang manusia, itu masih terlalu pendek jaraknya. Karena ada yang lebih panjang lagi yang bisa ditarik mundur ke belakang, nenek moyang makhluk hidup. Pasalnya, kehidupan apa yang ada sebelum primata primordial itu atau primata kelas awal yang paling sederhana itu? Nah, ini juga lah yang coba dijawab dan dijelaskan oleh evolusi. Menurut evolusi, sebelum primata kelas awal eksis, hewan mamalia pengerat mendahulunya. Kemudian sebelum mamalia tersebut, maka ada reptilia awal, seperti dinosaurus dan sejenisnya yang mendahului hewan mamalia pengerat tersebut. Jika ditarik mundur lebih jauh, sebelum hewan darat eksis, semuanya berevolusi dari hewan air atau hewan laut, seperti ikan purba. Dan sebelum ikan purba ini eksis, maka hewan mikro lah atau mikroorganisme lah pendahulu semua hewan tersebut. Dan makhluk mikro inilah yang adalah kehidupan pertama di bumi ini. Nah, sekarang setelah kita sudah melihat kehidupan pertama itu makhluk atau organisme seperti apa, maka seperti ini, katakanlah semua evolusi tadi benar, evolusi organisme A ke organisme B itu benar, dan seterusnya itu benar. Maka hanya tertinggal satu pertanyaan besar yang amat-amat besar, yaitu bagaimana atau apa penyebab kehidupan pertama bisa ada di bumi ini. Itu pertanyaan terbesarnya. Level paling mendasar untuk menandakan sesuatu kehidupan adalah DNA, atau dalam bentuk yang lebih sederhana RNA. Maka pertanyaan spesifiknya adalah, dari mana DNA ini pertama kali muncul sehingga dapat memungkinkan kehidupan pertama bisa eksis di bumi ini? Apakah kehidupan pertama tercipta dari batu,
dari seonggok batu, atau DNA bisa tercipta dari bebatuan bumi yang masih sangat panas miliaran tahun silam, atau apa, atau bagaimana? Nah, inilah gap terbesar dari teori evolusi tentang origin of life ini, dan yang sampai hari ini sayangnya nggak bisa dijawab oleh para saintis ateis atau para saintis naturalis. Memang para ilmuwan ateis memiliki beberapa jawaban untuk ini, diantaranya pertama, mereka berkata bahwa miliaran tahun silam ketika bumi masih sangat panas, memang nggak mungkin bagi kehidupan bisa muncul. Namun setelah bumi mendingin, tak lama kemudian maka kombinasi secara acak dan kebetulan dari gas sederhana seperti hidrogen, nitrogen, amonia, dan karbon dioksida dapat membentuk asam amino yang kemudian berkembang menjadi DNA dan kemudian menjadi sel. Tapi hal ini sangat-sangat nggak mungkin, setidaknya karena dua hal. Pertama, bergantung pada kebetulan dan keacakan adalah sangat konyol dan sangat lemah. Kemungkinan munculnya 10-20 asam amino secara bersamaan karena kebetulan dan keacakan adalah setara dengan 1/10⁻20. Mengingat pada tahap ini belum ada seleksi alam dan atau evolusi kimia. Belum lagi dengan 2000 enzim berbeda yang membentuk asam amino yang semuanya harus muncul dengan acak dan kebetulan. Kemungkinan ini setara dengan 1/10⁻40.000. Wow. Dan anyway, itu masih syarat-syarat awal kehidupan, itu masih yang paling sederhana. Belum lagi tentang DNA yang harus muncul dari protein, dan bagaimana dengan kompleksitas sel yang amat sangat kompleks atau rumit. Dan dengan semua kerumitan ini, para ateis hanya bergantung kepada kebetulan dan keacakan. Itu sangat-sangat memilukan, sangat-sangat malang, konyol, dan aneh. Bahkan agnostik dan ilmuwan ternama Dr. Stephen Hawking ragu dan mengatakan bahwa kemungkinan DNA bisa muncul dari fluktuasi acak adalah amat sangat kecil. Alasan kedua, para evolusionis tidak pernah menunjukkan atau membuktikan adanya mekanisme apapun yang dapat memanfaatkan energi untuk melakukan pekerjaan memilih asam amino dan menyortir mana yang akan membangun setiap gen untuk dapat mengembangkan organisme hidup. Belum lagi kenyataan bahwa satu untai DNA memiliki jumlah informasi yang sama dengan sebuah volume ensiklopedia. Katakanlah mungkin ada cukup banyak energi yang tersedia untuk melakukan pekerjaan serumit ini. Tapi satu-satunya sistem yang kita tahu yang dapat memanfaatkan energi untuk melakukan pekerjaan semacam ini adalah makhluk hidup. Tapi kan saat itu belum ada makhluk hidup, bahkan kehidupan juga belum mulai. Dan atau pilihan tersisa untuk mengerjakan pekerjaan serumit ini adalah kecerdasan dan bukan keacakan atau kebetulan. Well, sangat mudah untuk memompa banyak energi ke dalam sistem secara acak dan kebetulan jika yang kita inginkan hanyalah membuatnya panas. Tapi jika kita ingin mengaturnya, yaitu menyusunnya sehingga menciptakan informasi, itu membutuhkan kecerdasan untuk mengerjakannya dan bukan kebetulan atau keacakan. Pendapat lain dari mereka bahwa DNA pertama kali muncul atau pertama kali bisa ada karena berasal dari luar bumi, dari bagian luas di alam semesta ini. Jadi bukan berasal dari bumi pertama kali, melainkan dari alam semesta, dari luar, dari ruang angkasa. Sebagian berkata itu dibawa oleh meteor besar miliaran tahun silam, atau dibawa oleh bebatuan Mars yang terhempas ke bumi ketika planet-planet belum stabil di tata surya. Atau benih kehidupan sudah ada mengambang di galaksi sejak lama. Tapi sekali lagi, Hawking meragukan hal ini, karena nggak mungkin DNA dapat bertahan lama dalam radiasi di ruang angkasa. Dan sebagian lain berkata bahwa DNA pertama berasal dari alien atau ET. Tapi tetap, katakanlah mereka benar, for the sake of argument, katakanlah mereka benar. Tapi ini hanya menjawab bagaimana kehidupan di bumi bisa ada pertama kali. Bukan menjawab bagaimana kehidupan itu bisa ada sama sekali pertama kali. Jadi bukan menjawab the origin of life. Mereka sadar nggak sadar hanya membawa kita ke pertanyaan yang paling dasar tadi. Hanya kembali ke situ. Yaitu dari mana kehidupan ini yang katakanlah dibawa oleh meteor atau mungkin yang lainnya bisa ada pertama kali. Bagaimana kehidupan itu bisa ada sama sekali pertama kali, the origin of life tersebut. Itu hanya membawa kita kembali ke pertanyaan itu. Jadi hanya mutar-mutar di situ. Dan jawaban mereka tadi tentang berasal dari luar angkasa, berasal dari meteor, itu cuma jawaban pelarian dan tidak menjawab persoalan ini, persoalan the origin of life sama sekali. Kemudian kalau mereka menjawab kehidupan pertama yang ada itu tidak disebabkan oleh apapun, maka sekali lagi mereka telah melanggar prinsip causality, yaitu bahwa semua hal harus ada penyebabnya di semesta ini. Bagian berikutnya mempertanyakan bagaimana mungkin kalau evolusi benar, kehidupan sederhana di awal kehidupan kemudian bisa berevolusi menjadi kehidupan yang kompleks, bahkan menjadi manusia seperti sekarang ini.
Kembali ke teori Darwin yang mengatakan bahwa manusia dan primata berasal dari nenek moyang yang sama. Lalu ada kelelawar yang berasal dari nenek moyang yang sama dengan ikan paus. Lalu hewan darat reptil dan primata yang memiliki nenek moyang hewan berupa ikan purba. Dan yang paling awal adalah bahwa semua makhluk hidup berasal dari nenek moyang primordial yang tunggal, yang sama, yang satu. Sekali lagi, teori ini didasari dengan fakta bahwa hampir semua organisme hidup berbagi DNA yang sama atau memiliki kemiripan DNA. Kendati demikian, selain bukti kemiripan DNA tadi, nggak ada bukti lain yang bisa mereka sodorkan untuk bisa membuktikan teori evolusi kehidupan itu benar adanya atau bisa benar. Malah ada beberapa bantahan kuat yang bisa membantah tentang teori evolusi sebagai the origin of life tersebut. Bantahan pertama adalah missing link. Well, saat Darwin pertama kali menyodorkan proposisinya, menyodorkan teorinya, salah satu kelemahan terbesarnya adalah bahwa dia tidak bisa menunjukkan dan tidak bisa membuktikan adanya organisme transisi atau intermediate antara organisme sederhana ke organisme kompleks. Meskipun Darwin menjawab hal ini dengan bantahan bahwa kita belum menggali lebih jauh dan lebih dalam untuk menemukan bentuk atau fosil transisional tersebut. Akan tetapi, hal ini dipatahkan oleh para ahli paleontologis. Karena saat mereka menemukan fosil lain yang diharapkan adalah fosil transisional atau intermediate itu, fosil-fosil itu malah menambah daftar variasi hewan dan tumbuhan baru, dan bukannya bentuk transisional atau intermediate-nya. Well, memang ada hewan yang tampaknya bentuk transisional, semisal Archaeopteryx yang merupakan unggas dengan fitur reptilia yang diyakini bentuk transisi dari reptil ke unggas. Namun hal ini nggak cukup membuktikan teori nenek moyang yang sama atau tunggal. Well, hal ini juga yang ditekankan oleh Michael Denton dalam bukunya Evolution: A Theory in Crisis. Seharusnya akan ada jutaan bentuk transisi atau intermediate dalam catatan fosil. Semisal, seharusnya ada banyak bentuk transisi antara paus dan kelelawar yang diyakini berasal dari nenek moyang yang sama. Namun, nggak ada bukti fosil untuk bentuk transisional ini. Dan ini masih antara paus dan kelelawar. Belum lagi antara hewan-hewan yang lain yang juga seharusnya memiliki sangat banyak bentuk transisi atau intermediate. Dan sudah tentu bahwa masalah sepelik ini tidak bisa dijawab hanya dengan berkata bahwa kita belum menggali lebih jauh dan lebih dalam, seperti apa yang dikatakan oleh Darwin. Bantahan kedua tentang nenek moyang yang tunggal adalah mutasi genetik. Para evolusionis ateis yakin bahwa kompleksitas kehidupan bisa muncul dari mutasi acak dan kebetulan yang menghasilkan fitur-fitur baru di dalam makhluk hidup, di dalam organisme hidup yang berevolusi tersebut. Namun hal ini dapat dipatahkan bahkan dari teori mutasi genetik itu sendiri. Dalam bukunya, The Anthropic Cosmological Principle, Barrow dan Tipler menjabarkan setidaknya ada 10 tahap evolusi manusia, masih berbicara manusia, seperti perkembangan respirasi aerobik, perkembangan rangka bagian dalam, perkembangan mata, dan seterusnya. Namun semua perkembangan ini harus memakan waktu yang sangat-sangat lama apabila manusia harus berevolusi dari hewan yang sederhana dan bahkan organisme hidup yang lebih sederhana lagi. Dan mereka menyatakan bahwa sebelum semua proses itu selesai, dengan kata lain sebelum manusia jadi manusia sempurna seperti sekarang, matahari sudah lebih dulu menjadi supernova, meledak dan membakar bumi. Karena prosesnya yang amat sangat panjang memakan waktu. Michael Behe, expert bidang mikrobiologi di Lake University, menekankan poin ini dalam bukunya Darwin's Black Box. Dia menunjukkan bahwa ada sangat banyak sistem tertentu di dalam sel, seperti mekanisme penggumpalan darah, struktur rambut yang sangat kompleks yang disebut silia, yang merupakan sistem mikroskopik yang sangat kompleks, dan tidak bisa berfungsi sama sekali apabila bagian-bagiannya belum lengkap atau sempurna. Karenanya, semua bagian itu tidak dapat berevolusi sedikit demi sedikit, semakin baik dan semakin baik, karena organisme itu sudah duluan mati sebelum evolusinya selesai. Behe juga menekankan bahwa selain tidak bisa berevolusi sedikit demi sedikit, sistem kompleks ini juga tidak mungkin berasal dari mutasi acak, non-kebetulan, seperti yang diyakini oleh kalangan evolusionis. Masalah berikutnya dari mutasi genetik adalah mereka nggak mampu menjelaskan dari mana atau bagaimana sistem-sistem kompleks dalam organisme hidup itu bisa muncul pertama kali. Karena itu, evolusi nggak punya jawaban kuat untuk menjawab bantahan-bantahan yang sudah kita bahas dari tadi. Well, sebagai kesimpulan, memang benar bahwa kitab Kejadian tidak menjelaskan dengan terperinci bagaimana alam semesta dan kehidupan bisa ada pertama kali. Tampaknya semua itu hanya tercipta oleh ucapan Allah, firman Allah, atau dengan sedikit tindakan dari Tuhan Allah
Nggak ada penjelasan yang sangat-sangat rinci bagaimana kehidupan bisa ada pertama kali atau bagaimana semesta bisa ada pertama kali. Tapi sekalipun evolusi benar, setidaknya sebagai orang Kristen kita punya landasan yang lebih baik daripada yang dimiliki para ateis yang sekedar bergantung pada keacakan dan kebetulan semata, fluktuasi acak yang amat sangat mustahil. Kita bisa melihat evolusi dengan lebih masuk akal, seperti ini, bahwa Tuhan menciptakan organisme sederhana di titik awal kehidupan sebagai bahan awal atau bahan mentah, dan kemudian menyetelnya sedemikian rupa untuk bisa berevolusi menjadi semakin kompleks. Hal yang sangat mustahil bagi kalangan evolusionis naturalis murni yang hanya mengandalkan keacakan dan kebetulan. Bagi kita, evolusi tidak tampak mustahil karena ada Tuhan sebagai mind behind it dari semua proses evolusi itu. Jadi sekalipun evolusi benar, itu sama sekali tidak meniadakan Tuhan sebagai desainer agung yang menciptakan dan menetapkan evolusi itu bisa berevolusi sedemikian baik dan hingga sempurna seperti sekarang. Hai, terima kasih sudah menonton. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, kuucapkan terima kasih banyak. Yang belum, kuharap kalian mau subscribe, like, comment, share supaya semakin banyak yang terberkati dan belajar bersama kita. Dan seperti biasa, bye.